Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya. Seberapa banyak yang hadir pada saat sore hari ini, kita bersyukur kita boleh masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sepanjang hari ini boleh kita nikmati berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani maupun rohani. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Yesus. Ku bersyukur
Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, karena Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah. Tuhan, kami ada di rumah Tuhan untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Juga kami akan mendengar firman Allah dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Hamba percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati semua kami yang hadir dalam ruangan ini Tuhan. Juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, hamba juga boleh bersyukur untuk hamba-hambamu yang sudah Engkau siapkan untuk melayani pada malam hari ini. Urapanmu boleh turun secara khusus kepada Ibu Dewi yang akan memimpin pujian. Tiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan ibadah doa ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ibadah doa malam ini jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan itu perlu disaksikan saudara. Amin. Saya membuka ruang kesaksian yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya baru dari Bumi Baru. Saya kaget tadi pagi baca WA grup dari guru Bina Bakti yang meninggal suami dari Ibu Ceni, Pak Chandra. Pasti Om Daniel kenal deh, temannya Ko Iim. Ya, saya kaget banget karena nggak tahu sakitnya. Tadi sempat ngobrol sama anaknya yang besar, Clement. Si papahnya ini memang terkenal dari dulu memang agak pendiam, nggak ngomong ke anaknya juga. Kalau dia itu kena kanker lever. Saya tadi dengernya kaget banget, hah? Sampai segitunya. Tapi kata anaknya itu udah perawatan ke Penang. Udah berapa kali mau nggak ada, tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Dan puji Tuhan kalau Pak Chandra itu masih ke gereja walaupun sudah pindah ke GBI Starway di Pascal. Puji Tuhan, Ibu Ceni diberi kekuatan, anaknya juga. Saya kenal banget sama Clement karena saya pernah ngajar. Terus kalau anaknya yang kedua itu sekelas sama Joshua anakku. Yang jadi penghiburan, Pak Chandra ini sudah memberi kesaksian buat keluarga, buat anaknya, buat istrinya, bahwa dia sudah pasrah, mau dipanggil Tuhan kapanpun dia sudah siap. Dan tadi kami melihat juga, biasanya kan kok Chandra putih banget, lebih putih dari saya, dari tante cucu kayaknya lebih putih. Agak kuning, tapi Clement bilang juga memang iya katanya papa, karena diobati berapa kali, harusnya 7 kali, agak kuning gitu. Bersyukur kalau saya masih sempat boleh melihat terakhir Pak Chandra yang saya kenal dulu sama-sama pelayanan di kaum muda GGP Shalom sama Ko Iim sama Ko Handi. Ko Handi udah duluan, nggak ada, tinggal kita berapa orang yang masih diberi kesempatan sama Tuhan buat berkarya, buat meneruskan jejak Ko Handi, Ko Chandra, Ko Iim juga itu. Wah, itu jadi panutan kami. Saya sering banget kalau udah ditelepon ke Iim sampai berjam-jam, sampai pegang telepon, capek sama si Mami sampai bilang, iya cenah nu telepon meri jam-jaman cenah. Pacar lain apa lain gitu, padahal cuma temen Koko gitu ya, deket banget gitu, dinasehatin panjang lebar ya.
punya Koko satu itu, tapi sekarang gak pernah kontak-kontak. Puji Tuhan, terus satu lagi. Saya bersyukur banget kalau mungkin Ibu Susan bilang ke saya, rada ini cina rada gembil. Memang iya, saya naik 3, berapa gitu. Sebelum kami pergi ke Tegal, itu tuh saya kena sakit mah karena sore mau ke malam makanya telat melulu. Karena dari Holis ke Cimahi lumayan macet. Tiap perempatan pasti macet, jadi makanya telat-telat melulu. Ya, terus ke apotek deket BPK Holis itu ngobrol sama satu pegawai, Bu minum ini aja, karena ke poliklinik Gandarusa ke dokter dikasih obatnya kan obat generik, bayarnya juga dokter sama obat cuma 40.000, jadi masih tetap ngerasa mahnya sakit. Terus sama si dokter ini tapi puji Tuhan dikasih vitamin B kompleks. B kompleks ini bikin saya jadi banyak makan Jeremy. B kompleks ya. Jadi berat badan saya naik. Memang dokter menyarankan berat badan saya untuk di atas 45. Sekarang udah 44,6. Ya, puji Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita. Walau kadang capek, tapi kadang-kadang dengar celetukan si cucu ini bikin ketawa. Opa, jangan diem aja di rumah kayak papi, kerja banyak duit tuh, banyak duit dasar anak kecil gitu ya. Pikir saya kenapa nih anak umur 3,5 tahun kok bisa ngomong gitu. Terus papinya masuk rumah sakit nih hari Selasa, masuk ke rumah sakit jam 11-an itu papinya tiba-tiba pulang. Aku yang di rumah Ona jadi kaget, hah Jo kenapa pulang? Sakit kepala nggak tahan mah. Ya udah diantar papa ke Melinda karena mereka punya Pruden, jadi dikasih ininya rujukannya ke Melinda, diantar Jakaria ke sana. Oma, papi masuk rumah sakit, Ona sekolah besok sama siapa? Kan sekolahnya cuma Senin, Rabu, Jumat. Jadi sama Oma, Ona ada Oma kan. Oh, jadi cuma komennya seperti itu. Belum kepikir gitu mungkin yang lain, cuma papi nggak ada, aku sekolah sama siapa? Terus pertama kali tidur sama kita, sama Jakaria terutama, dia nggak pernah kan tidur sama Jakaria. Lama banget, biasa jam 9 udah tidur, sampai setengah 11 baru tidur. Ya ampun ya anak. Untung besokannya itu enggak itu kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Bersyukur ya mempunyai sobat ya, biarpun sudah pergi ditinggal Tuhan, tapi kita mempunyai sobat yang setia. Kita mempunyai sobat yang selalu setia kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita, saudara ya. Kita menaikkan pujian, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia
Saudara percaya Tuhan Yesus adalah sobat yang setia? Amin. Saudara percaya Tuhan itu adil? Saudara percaya Tuhan Yesus agung? Iya. Allah yang setia dan adillah Dia, besar dan agung Dia. Allah yang setia dan adillah Dia, benar dan agung Saudara, sebentar kita mau diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk menerima firman Tuhan, mendengar suara hati Tuhan. Ada saatnya firman Tuhan tidak akan dan tidak bisa untuk diberikan kepada kita. Tapi sekarang kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu mengerti hidup kita. Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami ada sebagaimana kami ada, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dengan kesehatan yang ada. Dan kami melihat anugerah-Mu yang sangat besar, kebaikan Tuhan buat kami dan keluarga kami dan gereja kami. Setiap kami berdoa, kami bersyukur ada para pelayan yang setia memainkan alat musik. Ada kesaksian-kesaksian, ada hamba-hamba Tuhan. Dan ada kami semua yang hadir malam ini. Terima kasih untuk kesempatan. Kami mohon firman-Mu boleh berbicara sebagai satu persiapan untuk berdoa. Roh Kudus, ini kami semua. Kami tahu bahwa Engkau adalah kunci dari segala pelayanan. Engkau adalah kunci doa-doa yang penuh dengan berkat. Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan dampak dan memanggil orang-orang untuk berdoa bersama-sama. Dan gereja ini menjadi gereja yang akrab, gereja yang berdoa, gereja yang hidup dalam firman, di mana anggota-anggota semua yang hadir dalam jemaat gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi menjadi orang yang berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Kristus dan bagi Kristus. Amin. Silakan duduk, Mangga Calik. Saudara, kita berdoa supaya terus menambah hati yang rindu untuk berdoa. Karena kalau Roh Kudus bekerja, mereka walaupun ada alasan, mereka akan hadir, ditarik oleh Tuhan. Amin. Jadi bukan kebetulan saudara ada di sini. Kesempatan Tuhan berikan. Saudara, mari sama-sama kita membuka kitab Yunus pasal yang keempat. Kita akan melihat ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada nabi yang pemarah, yang emosian. Tapi marahnya, waduh, ya. Doa lagi. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan dari Tarsis ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal beberapa sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, lanjutnya ayat yang berikut. Ya. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu lerbalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah. Saudara pernah baca kitab Yunus? Ya. Ini nabi, ya, manusia Tuhan
yang dipilih secara khusus. Artinya Yunus itu merpati, tapi hatinya tidak seperti merpati. Panas, emosi. Ya. Ditanya Tuhan, layakkah engkau marah? Dia bilang, ya lebih baik aku mati daripada hidup. 2 kali dia bilang, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku marah sampai kapan, saudara? Sampai mati. Tapi saya tidak akan menyampaikan atau menguraikan mengenai marahnya Yunus. Ya. Kan dia kan pertama diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe ini musuh bebuyutan dari orang-orang Israel. Ya. Pertama Yunus gak mau. Dan kemudian dia ambil tindakan untuk meninggalkan panggilannya, dia naik kapal ke kota yang lain. Dan Tuhan, karena kalau Tuhan pilih seseorang, kalau Tuhan punya maksud dengan seseorang, Tuhan menghargai seseorang, maka orang itu diharapkan oleh Tuhan untuk menyambut hati Tuhan buat dia. Itu prinsip dalam hidup, percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Allah Abraham, Ishak, Yakub itu kita tahu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya ya, sudah mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk menanggapi rencana Allah dalam hidup kita, kita jalani. Jangan melarikan diri, karena Tuhan menyiapkan perkara-perkara yang khusus untuk hidup kita. Pemeliharaannya karena Yesus yang sekarang itu kita tahu, dia tidak pernah tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang serius. Dia kabur, sebab itu Tuhan tidak melepaskan. Dibuatlah ombak besar sehingga kapal itu hampir tenggelam. Barang-barang sudah dibuangkan ke laut. Ini enak sekali nih kalau cerita kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, semua berpikir tentu ikan paus gitu ya. Tapi Alkitab mengatakannya ikan besar yang menelan dia. Dan di dalam perut ikan Yunus bertobat. Pertobatannya di dalam perut ikan, saudara. Ya. Dan kemudian ikan memuntahkan dia. Ya. Hamba Tuhan ada yang mengatakan ikan itu memuntahkan Yunus di pantai kota Niniwe. Kota Niniwe, saudara. Dari laut itu harus lewat padang pasir. Ya. Kami mahasiswa ketawa karena ada seorang hamba Tuhan yang sekolah di Filipina mengatakan seperti itu. Kebetulan minggu lalunya kami baru belajar peta Timur Tengah. Jadi Niniwe itu ada di harus melewati padang pasir. Bagaimana mungkin ikan besar bawa Yunus di dalam perutnya kemudian berenang di atas pasir? Ada pembelajaran, saudara. Semua kita diajar dalam kesusahan, tanggung jawab pelayanan tidak gampang. Ya. Dan ada orang-orang yang mau lari dari itu. Tapi Tuhan tidak pernah lepaskan karena ini ada potensi besar. Sebab itu penyerahan memang harus full bagi semua kita yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa Yunus kesal hatinya? Kenapa dia marah? Dan marahnya itu kepada Tuhan. Ya. Kalau saya jadi Yunus, saya pasti bilang, marah nih ya. Emosi nih ya. Pengen mati nih ya. Yunus ini seorang nasionalis Israel yang sangat fanatis. Sehingga kemarahannya itu didasari atas itu. Sekarang kita lihat pasal 3. Karena kemarahannya Yunus mulai dari sini.
Pasal 3 ayat 4. Jadi Yunus sudah dimutahkan, ya, dan kemudian dia mau pergi ke kota Niniwe, ikut perintah Tuhan. Dia mau belajar taat. Saya dengan saudara harus belajar taat sama Tuhan, ya, karena taat itu juga belajar. Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Ibrani pasal 5 mengatakan ia belajar taat. Jadi sebagai anak dia taat kepada bapaknya. Yunus 3 ayat 4. 1, 2, 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Titik. Beritanya bukan berkat. Beritanya bukan mengenai Allah. Beritanya hanya hukuman. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi di jalan-jalan dia bicara soal ini. Perhatikan dia jalan sehari perjalanan jauhnya, dia masuk ke dalam kota ini, ya. Lalu 40 hari lagi, sebulan tambah 10 hari. Hai orang-orang Niniwe, kota kamu akan ditunggang balikan. Ini inti pemberitaannya. Lalu apa yang terjadi dalam ayat 5? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ini rakyat orang-orang Niniwe percaya. Terjadi pertobatan, ya, dalam proses itu. Karena mereka berpikir bahwa kota ini dan berarti penduduk yang di dalamnya dan semua gedung-gedung dan kota-kota itu, ya, akan ditunggang balikan oleh Allah Israel. Dari mana mereka mendengar tentang orang ini? Seorang penafsir mengatakan bisa jadi orang Niniwe itu pernah dengar cerita, katanya, bahwa ada orang yang disuruh pergi ke kota Niniwe, ini dari orang-orang kapal itu, tetapi dia tidak mau pergi ke sana. Ya, sebab itu dia dibuang dan ternyata bahwa ikan makan dia dan masih hidup tetap. Ini kata seorang penafsir. Jadi berita tentang Yunus itu sampai juga ke kota Niniwe, katanya. Sehingga orang jadi percaya dengan apa yang dikatakannya. Itu kata penafsir. Alkitab tidak menulis. Dan ada kalanya Alkitab menulis secara rinci, tetapi ada kalanya poin-poin penting saja. Ya. Jadi terjadi orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Allah yang diberitakan oleh Niniwe mengenai hukuman untuk mereka. Sampailah berita itu kepada Raja Niniwe. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, jadi saudara, rakyatnya dulu yang percaya kepada Allah Israel itu yang diberitakan oleh Yunus. Sampailah kepada raja. Apa yang dibuat oleh raja? Ternyata raja ini mengambil tindakan, turunlah ia dari singgasananya. Dia turun dari tahtanya. Apa artinya? Dia merendahkan diri. Dia mempunyai sikap untuk tunduk. Dan jubahnya ditanggalkan, disebelungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda tunduk, sebagai tanda merendahkan diri. Pemimpin kerajaan yang memegang otoritas di Niniwe itu mengambil keputusan untuk
Akhirnya puasa. Dalam ayat yang ke-7. Lalu perintah raja dan para pembesarnya dan orang mulai memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia, ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh makan air. Minum air. Puasanya beda. Ya, jadi mereka tidak ada sahur, ya. Ayat 8, haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung. Dibungkus itu, ya, orang-orang. Nah, yang unik dalam ayat 8 ada dua hal yang harus dikerjakan. Yang pertama, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah masing-masing, ya, bertindak, ya, berbalik dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi ini satu perintah, satu komando. Jadi kota Nineve menjadi seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kasar. Mereka adalah orang-orang yang sangat sadis. Ya, karena kalau mereka dalam berperang, para wanita-wanita yang dikalahkan itu diperkosa oleh mereka. Tidak ada, ya, peri kemanusiaan di sana. Tapi terjadi hal yang seperti itu. Harus semuanya, harus masing-masing berbalik. Harus berhenti dari tingkah laku yang jahat, dari kekerasan. Dengan tujuan ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Menyesal apa? Rencananya untuk menunggangbalikan kota itu, menghancurkan kota itu. Siapa tahu. Jadi pertobatan orang-orang Nineve ini dengan satu kerinduan, dengan apa yang bisa dibuat, ya, untuk meninggalkan yang jahat, ya, siapa tahu nanti Allah akan berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka. Jadi perbuatan itu berasal dari pola pikir dan kemudian dari hati. Apa yang dipikirkan harus pas dengan apa yang dikatakan. Apa yang dipikirkan dan apa yang dikatakan harus pas dengan tindakan. Kalau yang dipikirkan lain, yang dibuat lain, itu bukan pas. Itu menyimpang. Tapi kalau pikiran lain, perkataan lain, perbuatan lain, itu namanya kelainan, saudara. Ya. Kalau ada orang yang suka berkata lain, berpikir lain, ya, semua orang bisa tahu, eta mah omongnya aja. Apa yang dikatain mah kelakuannya nggak sesuai. Lalu orang pas dia datang, ya hasilnya kelainan. Kelainan berpikir, kelainan kata-kata, kelainan. Sama seperti si Kohar. Waktu saya datang di sini tahun 2003, saudara, udah ngasih 1.000. Terus 1.000. Nanti dia cari saya 1.000. Dari mulai dikasih 1.000 nggak pernah bilang terima kasih. Saya yang ngomong terima kasih. Har, atur nuhunnya. Iya. Terus 1.000 belakangan naik jadi 5.000. Setiap ketemu nggak pernah bilang terima kasih. Si Ape, si Nana katakan, har, atur nuhun, ya pendeta ya. Hah, gitu aja. Ya. Kalau ngasih tong meser rokoknya, itu nasihat daripada Bapak Gembala. Tong meser rokok, meser kue, meser dahar. Ya, gitu. Nggak
tahu dia ke ini. Sekarang udah jarang ke sini. Ya biar ke sono. Ente pasti. Dia akan ke sini, ke pintu sini cari Pak Diki gitu. Bapak, mana Bapak? Ya. Sampai sekarang saya masih punya beban mau panggil dia, mau doakan dia deh. Ya. Tolong doakan supaya saya mau melaksanakan itu. Jadi apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan harus saya berbuat. Ya, harap ada kesempatan buat bawa dia dan doakan. Dia kayak di bereknya sok didoakan lah. Ya. Kedati dia ngamuk, roh yang di dalam dia ya. Toto masuk ke kucing, masuk ke ini ya. Nah, saudara, pikiran, perkataan dan perbuatan itu harus pas. Jadi saudara, Allah tidak jadi mau menghukum, memporak-porandakan, menghancurkan. Nggak tahu bagaimana cara Tuhan, rencana Tuhan untuk menghancurkan. Apakah dengan Iron Dome, apa dengan rudal, ya supersonik atau apa, ya karena penduduk Niniwe itu diperkirakan ada 120.000 di kota itu, belum di kota-kota yang lain. Kalau menghancurkan 120.000, ya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Pokoknya Allah tidak jadi. Nah ini hamba Tuhan ini yang hebat ini, marah. Dia bikin pondok di atas sebelah timur, ditungguin. Ingin melihat bagaimana kejadian akhirnya kota ini. Ya. Dilihat-lihat kok enggak ada. Marah dia, nyesel, kesel, bukan nyesel. Mengesalkan, beda dengan menyesal, tapi mengesalkan hatinya. Marah sama Tuhan. Tuhan, kan udah saya pikirkan, saya omongkan waktu aku masih ada di Israel. Itulah sebabnya saya nggak mau pergi ke kota Niniwe. Aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, menyesal karena malapetaka yang akan didatangkannya. Kemauan Allah seperti itu ketika melihat orang bertobat, saudara. Padahal raja bisa merendahkan diri, sampai hewan-hewan pun dikasih puasa. Marah terus, masih emosi dia. Malah dia bikin pondok kecil, kan panas sekali. Atas penentuan Tuhan ada sebatang pohon jarak yang tumbuhnya supranatural, tumbuh dan daunnya ini menutupi kepalanya. Senang dia. Besoknya dia mau duduk di situ, ya udah mati pohonnya. Ya, pasti dia ngelihat tadinya nggak ada pohon, kok ada, ini berarti Allah. Tapi kunaon sekarang kok udah nggak ada pohonnya. Itu membuat dia lebih marah, lebih baik aku mati daripada hidup. Ini hamba Tuhan yang gagal, saudara. Jadi kalau ngelihat ada hamba Tuhan emosian, ya, ada contohnya si Yunus, saudara. Jangan kaget ya. Ada hamba Tuhan gereja satu berantem dengan gereja lain, ya, marah-marah dan sebagainya. Marah ke jemaatnya, tapi ini ngeri loh. Marahnya kepada Tuhan. Tuhan membuat orang bertobat. Tuhan membuat orang yang tadinya hidup gak benar menjadi benar. Pemberitaannya mengenai hukuman, bukan berkat, saudara. Bukan akan menjadi sembuh, tidak. Akan diberikan kekayaan, tidak. Gak ada janji itu. Dihancurkan. Dan mereka mengambil keputusan yang benar. Dan sangat perlu digarisbawahi, Tuhan menyesal. Katakan dalam ayat, maka menyesallah Allah. Artinya bahwa Tuhan punya rencana begini, ternyata hati mereka pun terbuka untuk
merendahkan diri, merendahkan hati. Saudara pikir 120.000 orang, biasanya dihitung laki-laki, belum anak-anak, belum wanita, untuk Timur Tengah seperti itu. Wah, mereka mengadakan puasa. Hewan-hewan pada minta makan karena kelaparan. Sapi-sapi, kambing-kambing, nggak dikeluarin dari kandang, biasanya dibawa. Ya, biasanya dikasih dedak itu sapi-sapi, kuda-kuda diikat, nggak dikasih makan semua. Ditutupin pakai kain karena harus berkabung bersama-sama dengan pemiliknya. Dan raja pun melakukan hal yang sama. Inisiatif pertama dari orang, kemudian raja melihat seperti itu, kemudian dia memberikan perintah secara legalitas, secara tertulis, secara, dan itu harus diberitakan sehingga semuanya pada ngikut untuk melakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berubah. Dan memang saudara, Allah seringkali ketika mau menghukum kita, tapi karena kasihnya begitu besar nggak jadi. Tapi pada satu sisi kita juga mau diurus, mau diatur, pola pikir kita mau diatur oleh Roh Kudus. Maka Allah mulai memperbaiki sesuai dengan keinginan kita untuk memperbaiki diri kita. Kita perlu memperbaiki diri kita dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam melayani. Kita harus punya keinginan untuk perbaikan. Kualitas, Tuhan cari kualitas. Kalau kita mau berakar, coba sama-sama 1, 2, 3 visi. Ulang. Pak Moses. Kurang keras, 1, 2, 3. Seperti orang Jawanya ini. Belum makan, kamu? Aduh kasihan, belum makan saudara. Saya selalu memulai dengan ini. 1, 2, 3, apa? Kedua. Terima kasih saudara mau hidup dalam doa. Dalam firman ada MBA. Tapi akrab enggak kita? Tolong hari Minggu sambut. Ya. Sambut jemaat. Sambut teman-teman yang halo, bagaimana? Gitu aja udah. Ya. Kalau seorang teman, ama, semua orang ini kesah itu, eleh. Bahasa Nias sama bilang kalau ke bapak-bapak ama ya. Jadi Pak Daeli itu amanya si Gilbert. Iya, ama si Gilbert. Nah itu Pak Daeli itu ya. Dengan ibu ya. Udah disambut belum sama semua jemaat Pak? Sudah, Ibu Gembala dengan Pak Daniel orangnya ramah. Tapi kita juga harus, bukan pencitraan, no way. Ya. Tapi untuk mengakrabkan diri. Selamat pagi Pak, sehat anak-anak. Amin. Udah gitu aja. Ibu Maria bagaimana anak-anak Bu Maria? Keuangannya baik Pak Ibu? Iya. Bagaimana Pak Sakaria? Tetap mengantar istri kemanapun? Amin. Ibu Nina? Puji Tuhan. Banyak begitu. Pak Bambang bagaimana? Ibu baik istri? Iya. Ada damai? Amin. Pak Agus bagaimana Pak Agus? Gitu aja nanya. Pak Yermi bagaimana? Iya. Udah sehat belum si Joena? Lumayan. Pak Michael yang di dalam bagaimana? Nanti hari Minggu kita mesti panggil tegol Pak Michael ya. Akrab. Saya tidak akan berhenti untuk memulai ini. Ya. Akrab. Dinar, akrab? Yo, dia gini. Ya. Udah berdoa belum?
Udah baca firman Tuhan belum? Sekarang kita mau berdoa. Sekarang ada pemberitaan firman Tuhan. Tapi tidak cukup untuk mendengar dari mimbar. Tapi saudara bisa baca sendiri. Baca. Ya. Karena kita perlu belajar. Tuhan itu mau sebagai pengantin laki-laki, enggak mungkin mau dengan pengantin yang enggak banyak pengetahuan. Unik ya, Tuhan memberikan satu ilustrasi, memberikan satu perbandingan bahwa orang-orang percaya itu adalah pengantin perempuan. Mana yang lebih lama untuk didandan, pengantin laki-laki atau pengantin perempuan? Pengantin perempuan. Ya. Kalau kita masih, kalau orang luar negeri dikerem. Orang Jawa berapa lama itu tidak boleh keluar? Ya. Dikasih wangi-wangian, dikasih. Ya. Nggak ada pengantin perempuan yang bau ketek, saudara. Ya. Nggak ada. Wangi. Karena pakai minyak wangi. Kalau laki-laki banget, sesuai aja ya. Tapi bersih. Nah, saudara-saudara dengan saya sebagai orang percaya adalah pengantin perempuan yang dibentuk, diurus oleh Roh Kudus supaya bisa masuk di dalam pernikahan dengan anak domba itu. Selain dia punya lampu, tetapi juga dia harus mempersiapkan dengan perhiasan-perhiasan, yaitu buah roh yang dihasilkan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena diri memberi diri. Kenapa harus kudus? Dan saya mendapatkan pengertian baru, keindahan kekudusan. Karena pengantin perempuan itu indah, dan malah sekarang dari aslinya menjadi lebih cantik karena tukang rias pengantinnya sangat bagus. Karena kalau tidak bagus, wah ininya malah pas dipoto, saudara, waduh. Seperti itu gambarannya untuk orang-orang percaya pada masa kini. Kita tidak boleh mempunyai sikap seperti siapa ini? Si Yunus. Ini berarti ada karakter khusus yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Udah masuk, udah diurus Tuhan sampai hampir mati dan pikirannya sudah akan mati, tetapi bagaimana ikan besar itu menelan dia, dan di dalam kegelapan terjadi pertobatan di sana. Sudah memberitakan firman Tuhan, taat, orang-orang bertobat. Marah sama Tuhan. Ini kan aneh orang ini. Lalu kenapa ada kitab Yunus? Ini Yunus yang nulis, saudara, karena dia punya pengalaman lari dari Tuhan. Dia tulis kitab ini. Di dalam perjanjian baru untuk Matius dan Lukas itu ada 10 kata Yunus. Dan yang mengucapkan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Berarti perkara kejadian Yunus itu bukan diada-adakan, bukan hoaks, bukan dibuat-buat. Karena anak Allah sendiri memakai pengalaman Yunus itu sebagai satu kebenaran untuk diberitakan kepada para pemimpin-pemimpin Israel pada zaman Tuhan Yesus ada. Dan sampai sekarang kejadian mengenai Yunus memang perlu harus disampaikan, diberitakan, supaya tidak menjadi hamba-hamba Tuhan yang emosian. Kita tidak menjadi orang Kristen yang terus saja mempunyai hati anak-anak. Ini kan hati anak-anak. Wah, seneng ada pohon ara yang numbuh, besoknya mati, marah. Ya kan? Ini tidak stabil. Pengantinnya Tuhan Yesus, pengantin wanitanya Tuhan Yesus harus punya keseimbangan, harus ada kestabilan dalam hidup beriman dan juga dalam tindakannya setiap hari. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, tolong kalau ada orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, kita perlu menjaga jemaat yang datang ya ke gereja kita
itu harus disambut. Ya. Jangan diomong-omong di belakang, misalnya penampilannya misalnya. Ya. Udah datang ke gereja kita, harus kita juga yang memelihara. Nggak mungkin ibu gembala dengan bapak gembala akan terus menerus memperhatikan. Ya. Saya baru, iya ya, kenapa saya nggak tanya sama Pak Wawan itu mengenai keadaan Ibu Evi Magdalena yang meninggal ini. Kan udah berapa minggu dia tidak ke gereja ya. Biasanya duduknya pakai kursi roda. Kenapa saya nggak nanya ya? Ya memang Pak Wawannya sama ibu yang menjaga ini nggak tahu. Ya, nggak ada nomor handphonenya. Jadi memang harus seperti itu. Semua kita juga, Pak Diki, Ibu Cucu, si Pak Soeharto nggak kelihatan. Ini udah berapa hari ini nggak kelihatan nih. Ya. Jadi tolong, ya, ini sangat penting untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, kalau ada kekurangannya, jangan kita marah, jangan kita emosi. Ya, gereja ini bukan orang-orang yang datang itu kita sudah bersyukur sekali karena ada pilihan gereja-gereja yang lain-lain dengan berbagai macam pola pelayanan mereka. Saya sampai berpikir ada apa nilai tambah gereja Gerakan Pentakosta dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Apa? Pernah nggak berpikir seperti itu? Apa? Nah, yang pertama akrab lah ya. Karena saya akrab. Oh, yang kedua di sini ada pembacaan Alkitab. Ya. Tapi belum semua seperti itu. Kaum wanitanya akrab. Dan salah satu sisi daripada yang sedang saat ini Tuhan ingin yaitu berterima kasih, mengucap syukur. Nanti saya akan ngomong dengan guru sekolah minggu, ajar jemaat kecil-kecil ini, anak-anak sekolah minggu untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa ngomong terima kasih sama Tuhan Yesus, maka pasti dia bisa ngomong terima kasih sama mamanya. Bisa ngomong terima kasih sama bapaknya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Papa sudah membelikan saya ini itu, terima kasih Mama ya. Kalau mereka bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, maka mereka akan memulai karena Roh Allah. Pengucapan syukur itu adalah salah satu tanda pengantin Kristus, saudara. Yang tahu berterima kasih kepada pertobatan yang dibuat oleh Roh Kudus. Ada terima kasih Ibu Gembala, terima kasih untuk Pak Rudi. Karena tadinya saya bilang, terima kasih mulai. Habis firman Tuhan berterima kasih lagi. Udah mau pulang berterima kasih lagi. Ternyata bahwa Tuhan mau gereja Gerakan Pentakosta menjadi gereja yang tahu bersyukur kepada penciptanya. Tahu bersyukur kepada Allahnya. Tahu bersyukur atas perbuatan Yesus. Tahu berterima kasih atas perbuatan Roh Kudus. Tahu berterima kasih bagaimana Allah memelihara, memberikan kekuatan ketika sakit, memberikan kesembuhan, memberikan kemampuan untuk terus berkarya bagi pekerjaan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang tahu berterima kasih karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dari mimbar gereja. Tidak banyak orang yang mempunyai kesempatan seperti itu. Kita perlu menjadi orang yang tahu bersyukur bahwa pendamping kita, suami atau istri kita, bagi yang sudah meninggal, ya suaminya atau istrinya, engkau berterima kasih kepada Allah bahwa ada anak-anak yang menjadi bagian dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan bahwa anakku sudah bekerja. Terima kasih Tuhan anakku sekarang putus kerja. Dan tentu Tuhan mau berbuat hal yang baru untuk hidupnya. Biarlah imannya boleh terus bertumbuh berkembang. Dan biarlah Tuhan engkau melakukan bagianmu. Aku sebagai orang tua tidak mampu untuk berbicara karena takut salah. Tetapi biarlah engkau Roh Kudus yang luar biasa. Aku hanya minta kepadamu supaya engkau menolong. Sebagai jemaat aku mau berdoa untuk hamba Tuhan yang akan naik mimbar pada pagi ini. Jadi pada waktu saudara ada masuk ke dalam gereja, maka hamba Tuhan yang menjadi WL akan mengatakan mari kita tunduk kepala bersama-sama. Lalu apa yang mau dikatakan ketika engkau berdoa? Bilang aja terima kasih Tuhan. Aku ada lagi mau beribadah.
Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Tolong hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong ibadah ini. Amin. Gak usah panjang-panjang, saudara. Yang menjadikan kita bosan. Jadi karena doa kita berpikir bahwa doa itu harus panjang. Ya. Nanti kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Jangan bosan-bosan kalau belum jawab. Ibu Gembala karena doa, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan, untuk yang lainnya. Tuhan kasih, yang masih kontrak rumah Tuhan tolong. Dan juga Tuhan, jemaatmu ada yang sudah berdoa tapi belum mendapatkan jawabannya, supaya mereka tetap semangat. Wah, itu enak sekali kalau dengar dari mimbar seperti itu. Terima kasih untuk kesaksian, terima kasih untuk para pelayan pujian, terima kasih untuk pemain musik. Kita akan maju. Tahun ini kita akan maju menjadi gereja yang akrab, gereja yang tahu mengucap syukur. Dalam setiap ibadah ada ucapan terima kasih. Karena Tuhan disenangkan, kita juga menjadi senang kalau orang bisa katakan terima kasih Papa, terima kasih Mama, kita akan senang. Oh, ini anakku menjadi anakku yang tahu berterima kasih. Maka ya udah, ya kamu berdoa ya, nanti Papa ada berkat Papa belikan. Karena anak ini menyenangkan hati kita sebagai orang tua. Seperti itu. Apalagi lebihnya Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Ini pujian yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Bukan. Terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Dari refnya. Terima kasih. Kita bangkit berdiri. Terima kasih saudara dengan nyanyian ini. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu, nasihat-nasihatmu. Terima kasih buat anak-anak kami. Terima kasih untuk pribadi kami. Terima kasih untuk keselamatan. Terima
kasih untuk sorga yang Tuhan sediakan. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Silakan duduk saudara. Sebagaimana Yunus diutus Tuhan untuk orang-orang Niniwe yang keras, orang Niniwe yang sadis ketika berperang, musuh daripada orang-orang Israel, dan membuat penderitaan yang amat dahsyat. Yunus harus pergi ke kota itu. Silakan pokok doanya boleh disampaikan, boleh ditayangkan. Kita minta supaya Roh Kudus menjamah hati yang keras, membuka hati banyak pemimpin orang Afghanistan, itu Taliban, Korea Utara, orang-orang Iran, para pemimpinnya, orang-orang Rusia, orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura, orang-orang Filipina. Siap saudara? Afghanistan, Tuhan mari jamah. Roh Kudus bekerja. Kekristenan tidak bisa bebas di sana. Kaum wanitanya pun mendapat tekanan-tekanan. Ada Korea Utara, mereka memperbanyak nuklir. Negara yang terisolasi ini, dia hanya berteman dengan Cina, berteman dengan dengan Rusia, Iran, Malaysia yang dekat itu. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah negara Islam, negara Muslim. Singapura dekat dengan kita, ada gereja di sana. Filipina, satu negara Katolik, kuasa-kuasa gelapnya kuat. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dari sorga datang untuk senapun dipuji ditinggikan. Oh, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Yesus Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan
Saudara, mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk menjamah hati yang keras. Bapa di surga, kami datang. Silakan pokok doanya ditayangkan. Saudara bisa membacanya. Supaya saudara, apabila saudara lupa, buka mata, katakan, Afghanistan, Tuhan tolong. Para pemimpin Taliban, garis keras. Pemimpin-pemimpin yang meremehkan wanita. Pemimpin-pemimpin yang begitu memperjuangkan agama yang paling baik, paling hebat. Tuhan, kami berdoa buat Afghanistan dan juga untuk negara Korea Utara, pemimpinnya. Tuhan, kasihani Korea Utara. Roh Kudus jamah, buka hati banyak orang dengan peraturan-peraturan. Berdoa juga untuk para ayatollah yang ada di Iran. Terima kasih untuk banyak orang Iran yang boleh menjadi percaya Yesus secara diam-diam. Tapi para pemimpin-pemimpin, para intelijen sedang memata-matai orang-orang Kristen. Dengan berbagai alasan mereka dapat menangkap dan memenjarakan dan menyiksa. Kami berdoa untuk Presiden Putin, pemimpin Rusia. Roh Kudus jamah hatinya. Malaysia, negara yang dekat dengan kami, yang satu rumpun. Tuhan kasihani. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin Singapura, para pejabat-pejabat, para pengusaha-pengusaha. Berdoa juga untuk Filipina, untuk negara Katolik, negara yang penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka ada pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kami berdoa, kami mohon biar hujan pertobatan untuk Singapura, hujan pertobatan untuk Filipina, hujan pertobatan di Malaysia, di Iran, Rusia, Korea Utara, Afghanistan bagi kemuliaan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kalau Nineve boleh saja mengalami perubahan, itu karena kerja Roh Allah di antara mereka. Terima kasih. Kalau kita masuk pada pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk Tuhan melindungi Presiden Prabowo dengan Gibran. Ada banyak gebrakan-gebrakan yang membuat para pemimpin-pemimpin sampai tingkat kelurahan pun, tingkat desa pun, dengan program-programnya dalam kementerian-kementerian, ada pemotongan, ada dipersempit gerak untuk korupsi. Yang berikutnya, kepala daerah yang Kristen itu ada 50 lebih, saudara. 50 orang lebih pemimpin daerah yang beragama Kristen. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dan wakilnya. Ini seorang pemimpin juga yang memperbaiki banyak hal yang tidak beres. Ada Pak Ngatiana, wali kota Cimahi, dan wakilnya. Prabowo dan Gibran, kepala daerah Kristen yang 50, didoakan oleh kaum laki-laki. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, wakilnya wali kota Cimahi Ngatiana dan wakilnya, didoakan oleh kaum wanita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Bapak, terima kasih bahwa ada Presiden Prabowo bersama Gibran. Terima kasih bahwa itu adalah hasil daripada doa kami, hasil daripada pemilihan beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur bahwa pribadi ini, dia yang pernah mengenal Kristus, Prabowo pernah mendengar, pernah bernatalan. Dan kami tetap meminta supaya Roh Allah bekerja melindungi dia. Dan juga untuk Gibran, Bapak, tidak gampang untuk menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Semua gerak, semua programnya, mari Tuhan tolong.
Mereka juga untuk kepala ke daerah yang Kristen ada 50 orang lebih. Terima kasih Tuhan, mari supaya mereka tidak mencong pikirannya. Mereka menjadi kepala daerah yang beriman dan sungguh-sungguh mau menjalankan etika Kristen di dalam kepemimpinan dan menjadi orang-orang yang berwibawa. Pemimpin-pemimpin daerah Kristen ini boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat dan punya kepandaian. Oh Tuhan, mari dalam mengatur daerah masing-masing, karena mereka juga mengambil keputusan menjadi pemimpin bagi berbagai penganut agama. Dan kami meminta Tuhan, tolong ada pemimpin daerah yang Kristen dan dia wanita. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati para pemimpin ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk yang nomor 3. Untuk gereja GGP secara khusus. 102 tahun panitianya Bapak Yeremia, pemain musik, pemain keyboard kita. Pengurus pusatnya Pendeta Andreas Hadriana dan Bapak Romi Sihombing. Bapak Andreas dari GGP Jalan Semar, GGP Shalom. Bapak Romi Sihombing dari GGP Marata Cimahi. Membutuhkan dukungan doa kita. Kita juga mau berdoa untuk Pendeta Diki Suwarta, Gereja One Gospel. Ya, kita berdoa, kita memberkati gereja ini. Juga ada GGP Padalarang Pendeta Feki, GGP Bandung Pendeta Almung bersama dengan majelisnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. 102 tahun pada tanggal 29 Bapak Yermi menjadi pemimpin dalam kepanitiaan. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu. Dia masih muda, membutuhkan hikmat Tuhan. Terus juga bisa membagi waktu untuk anaknya. Dia harus diantar tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Dia boleh diberikan kebijaksanaan, wibawa, perkataannya, semua yang direncanakannya. Tuhan, kami ingin boleh berhasil memberikan dampak yang besar dalam ulang tahun ke-102 ini. GP menjadi gereja yang maju, gereja yang sungguh menjadi berkat. Terima kasih untuk Pak Andreas Hadriana dan Bapak Romi Sihombing menjalankan roda organisasi gereja ini. Mereka membutuhkan hikmat, mereka membutuhkan kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh ada di dalam kehidupan Bapak Romi dan Bapak Andreas Hadriana. Mari Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Pak Pendeta Diki Suwarta bersama dengan teman-teman di gereja One Gospel. Tuhan, mereka pernah bersama-sama dengan kami. Maka kami juga boleh berdoa supaya Tuhan memimpin, menolong dan memberikan kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan ada pada pribadi-pribadi dan juga keluarga mereka. Pak Feki, pada larang harus cuci darah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tolong Pendeta Feki, Pendeta Amon dalam masa tua, Tuhan tolong. Untuk Pendeta Nathan dan teman-teman pendeta di GGP Bandung. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. GGP bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pokok doa yang terakhir. Supaya percaya kepada Tuhan Yesus itu tambah jiwa. Kita berdoa, kita ada di tanah Sunda. Kita berdoa buat orang-orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Bali. 4 suku ini memerlukan doa kita. Ada orang Bali yang mengambil keputusan untuk bertobat, percaya Yesus. Orang Madura, sudah ada yang percaya, saya pernah melayani orang Madura, saudara. Orang Jawa, di sini pun ada banyak orang Jawa, orang Sunda.
kita ada minum air tanah Sunda. Kita hidup di tanah Sunda, kita bertanggung jawab berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita bersuara, saudara. Bapa, teman-teman yang muslim sedang berpuasa, terima kasih. Para tetangga kami, para tetangga gereja, Tuhan berkati orang-orang Sunda. Berkati dengan iman, berkati dengan percayanya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak. Orang-orang Jawa, ada hujan pertobatan di tanah Sunda, di tanah Jawa. Semua orang-orang yang bersuku Jawa dimanapun mereka berada, ada di luar negeri, di Suriname, kami berdoa dan kami mohon belas kasihan. Orang Madura, orang penjual sate, Tuhan mari kasihani. Orang Madura yang merantau di Kalimantan, di Indonesia bagian timur, tidak gampang untuk membuat mereka hanya boleh memberitakan Yesus kepada mereka, tapi Roh Kudus yang memegang peranan penting untuk pertambahan orang-orang Sunda, orang Madura, orang Jawa, orang Bali yang Kristen. Pak Tony pun mengatakan sangat sulit bagi orang-orang Bali untuk percaya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa dari sini, kalau orang-orang Ninewe boleh mengalami pertobatan dengan perkabungan, dengan perubahan tingkah laku, maka kami percaya 4 suku yang kami doakan ini, Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memberi persembahan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segala. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Bapak Gembala menutup dalam doa. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Akhir dari ibadah doa Rabu petang ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba menyerahkan semua para musikus ini, demikian juga untuk hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah bagi kami. Demikian juga Tuhan, terima kasih untuk
eh, konsumsi yang disediakan, hamba menyerahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Hamba juga mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang boleh hadir pada malam ini, bergabung bersama-sama menaikkan doa syukur kami di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu dan pimpinan-Mu hingga tiba di rumah dengan selamat. Dan kami akan memasuki malam gelap di mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Engkau yang memberikan perlindungan pertolongan kepada kami. Hindarkan kami dari bencana alam, dari mimpi buruk, dari segala roh penyakit yang mengancam kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan itu semua. Bungkus kami semua di dalam darah-Mu yang kudus, hingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Hamba juga mohon berkat-Mu turun kepada para kaum wanita GGP Maranatha Cimahi yang besok akan masuk di dalam ibadah sore. Hamba percaya Tuhan yang menolong dan memberkati juga. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua katakan amin. Haleluya.